Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-80, 81, 82, bahwa setiap nabi ini hanya menyembah kepada Allah dan diperintahkan untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada Allah. Setiap umat yang diserukan kepadanya wahyu Allah Subhanahu wa taala juga mengajak seluruhnya itu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada nabi lagi yang datang juga sama. Dan masing-masing nabi telah disumpah bahwa ketika nanti nabi yang baru datang maka mereka mendukungnya, bahkan menjadi umatnya. Maka kata Nabi, sekiranya Isa dan Musa itu masih ada di sekarang ini, maka Nabi Isa dan Nabi Musa pun juga menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam ayat 83, afa ghaira dinillah yabghun. Apakah agama selain daripada agama Allah yang mereka kehendaki? Padahal walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Padahal hanya kepadanya lah apa-apa yang ada dan siapapun yang ada di atas bumi ini dan juga di langit berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan suka atau terpaksa, dan semua akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pengingkaran. Allah jelas mengingkari semua agama apapun yang dijadikan sebagai jalan yang diperdomani selain daripada agama Islam. Banyak agama di bumi ini. Agama yang dekat dengan Muslim adalah Nasrani, Yahudi. Kemudian yang di luar adalah agama Majusi, agama Zoroaster, Konfusius, Buddha, Hindu, dan semua agama yang dianut oleh manusia itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya meridhoi satu agama, yaitu agama yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, mengagungkannya, dan tidak mensekutukan dengan apapun. Nah, ini jelas seluruh penyembahan kepada selain Allah, seluruh upaya kegiatan mengikuti agama selain agama Allah Subhanahu wa taala maka adalah batil, sesat. Sing ngetutke berarti sudah sesat. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan sedikit pun pahala daripada apa yang mereka lakukan, tidak diampuni dosanya sampai mereka kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bukan tobat setelah mati. Seluruh alam raya ini, penghuninya bahkan alamnya itu hanya bersujud tunduk patuh kepada Allah. Jadi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Hampir ada yang sama ayatnya di Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Kalau di ayat 83 walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Dan kepada Allah lah berserah diri siapa yang di langit dan di bumi, baik dalam keadaan patuh ataupun terpaksa. Nah, semua milik Allah. Oh, pertegas, tidak hanya disebut dengan man yang hidup, yang bernyawa dari golongan manusia atau golongan malaikat, jin, tapi semua yang ada di langit dan di bumi ini, ya kan, itu sujud dan patuh kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, hayawan, bahkan air, angin,
semuanya tunduk kepada Allah. Nah, kok kemudian kamu malah justru mencari Tuhan selain Allah? Nah, ayat ini mentauhidkan dan mengingkari semua penganut agama dan agama Islam, dan juga menentang keras semua penyembahan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang ke-48 sampai 450, An-Nahl mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayya'u tilaluhu anil yamini was sama'i sujatan lillah wa hum takhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min zabati wal malaikatu wa hum la yastaghfirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lebih tegas lagi ini. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedangkan mereka berendah diri. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Allah Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. An-Nahl 48 sampai 50. Nek yo wong-wong sing mengikuti agama selain agama Allah dan juga menuhankan selain Allah itu belum juga sadar, belum juga tahu, kilo tak wayne ngerti gitu maksudnya itu. Kilo tak wayne ngerti. Nek ora ngerti, tak kaya ngerti bahwa ciptaan Allah yang di langit dan di bumi, yang di bumi ini yang kena bayangan matahari kadang nganan kadang kiri, itu semuanya tunduk dan sujud kepada Allah. Jadi alam raya ini saisine kuwi selain wong-wong sing do ora gelem nyembahkan Gusti Allah kuwi, itu semuanya tunduk sujud kepada Allah. Pohon pisang dan semua dedaunan, nah, itu semuanya kan tunduk begini. Kenapa? Gedang susah yang ini, wit kambil yang ini, semua pohon-pohon sama sujud semua. Jadi gak ono alamku sing ngecenceng ora gelem tunduk, ora gelem patuh, gak ono. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Dan akhirnya pun mereka juga mati pun juga balik pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah beritahukan, ini aku beritahu kalian bahwa semua ciptaanku yang di langit dan di bumi, yang ada bayangannya dan yang enggak ada bayangannya, yang bayangannya kanan dan kiri, kemanapun bayangan itu ada, itu adalah sunduk patuh kepada Allah. Nah, seluruh hewan melata itu sing gremet. Napa mawon niku? Sing gremet mulai cecak, ula, kadal, boyo, kolot jengking, kluweng, wabeh, semua binatang itu, reptil, hayawan apapun. Bahkan malaikat-malaikat sendiri sebagai makhluk yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka tunduk sujud kepada Allah. Enggak ada satupun yang menyombongkan diri, manut, patuh. Nek kok menungso ora gelem tunduk, ora gelem manut, gak gelem patuh, maka tidak ada kata lain yang pantas disematkan kepada mereka selain daripada kesombongan. Jadi menungso kok gak gelem tunduk, gak gelem sujud, gak gelem nyembah karo Gusti Allah, berarti sombong, takabur dia, ujub dia. Kenapa? Karena malaikat saja
sebagai makhluk yang terdekat kepada Allah, yang diberi kekuasaan, yang diberikan pengetahuan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keahlian yang enggak dimiliki oleh makhluk apapun, itu tunduk patuh kepada Allah. Yang umurnya paling panjang itu malaikat. Malaikat belum akan mati sebelum kiamat terjadi. Kalau manusia umurnya pendek, malaikat sing umure dawa, sing mulia, ibadu mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, itu tunduk kepada Allah. Lalu kenapa manusia sing umurnya mung pendek, gitu, lemah, gitu, kemudian juga terbatas umur dan waktu, kok yo balelo, kok yo duraka marang sing nyiptake. Padahal mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kamu tuh tidak balik pada siapa-siapa. Sembahlah Allah, karena tempat kembalimu itu adalah Allah. Senyembah watu, masa balik gini watu. Disimpan di mana mereka? Senyembah Tuhan yang telah mati. Mereka itu mati kembali kepada Allah. Loh kok balik kemana kamu? Yang nyembah matahari bintang bulan itu baliknya kepada Allah. Kamu baliklah kepada yang menciptakannya, jangan balik pada makhluk itu. Ya kuwi manusia niku ana sing dungu. Dungu itu otake, akale ra iso dimenehi arahan. Dungu itu dulure pekok. Nah, wong itu nek cerdas mesti berpikir, mungkinkah kita kembali kepada batu? Tidak mungkin. Mungkinkah kita kepada belalang kita ciptakan? Tidak mungkin. Mungkinkah kita besok kepada Tuhan yang telah mati? Tidak mungkin. Mungkinkah kita kembali kepada Tuhan-Tuhan yang diciptakan? Tidak mungkin. Kita kembali kepada yang menciptakan Adam dan menciptakan semua makhluk, semua isi dunia, bahkan alam ini sendiri diciptakan Allah. Dan malaikat-malaikat sebagai hamba dekat saja kembali pada Allah. Kenapa kemudian kita tidak mau beriman kepada Allah? Padahal kembali kita itu kepada Allah. Maka orang cerdas adalah orang yang menyembah kepada tempatnya kembali, itu Allah. Dan orang yang bodoh adalah orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Kenapa? Allah waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman, penolong orang beriman. Yukhrijukum minaz zulumat ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk. Wallazina kafaru, yang orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut. Penolong mereka taghut. Tapi taghut itu siapa? Yukhrijunuhum minan nur ila dzulumat. Justru taghut itu malah yukhrijun, aku mengeluarkan mereka minan nur ila dzulumat, dari cahaya pada kesesatan. Nek taghut itu sembahan-sembahan selain Allah itu mereka mengajak awake dhewe yang petengan, kemana gitu. Tapi kalau Allah itu mengajak kita ke jalan yang terang, lurus. Ane wong itu nek pinter, cerdas, berakal sehat, dia pasti akan menyembah kepada Allah. Nek wong ora gelem diwenehi pituduh, akalnya dungu, mereka enggak mau berpikir, maka tak ubahnya mereka seperti binatang-binatang ternak. Apa? Mereka enggak punya akal. Loh, katanya tunduknya, meskipun namanya kambing sapi itu enggak berakal, tapi insting mereka itu tunduk kepada Allah. Yang namanya dhewe iku insting kita, anak kita diberi oleh Allah itu akal. Nek makhluk enggak punya akal mereka, meskipun mereka punya otak, mereka menggunakan insting masing-masing. Nah, dia itu gak enahi pituduh, duane akal, duane kecerdasan, kok ya ora gelem milih sing bener,
berarti kita itu lebih bodoh daripada mereka. Padahal mereka semua makhluk itu tunduk patuh kepada Allah. Meskipun dalam kepatuhan dan dalam ketundukan yang kita tidak mengetahui dohirnya. Ya Allah katakan, mereka adalah makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas lagi adalah malaikat. Semua orang percaya dengan malaikat sebagai hamba Allah yang terdekat. Bukanlah mereka kemudian mengikuti jejak malaikat menyembah Allah, tapi justru malah banyak yang menyembah malaikat sebagai Tuhan selain Allah. Itu namanya kebodohan. Nih, makanya ini lagi dengan demikian jelas bahwa agama yang hak untuk diikuti dan Tuhan yang berat untuk dijadikan sebagai sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu jalan hidup yang benar itu cuman agama Islam. Makanya nanti dalam ayat 85 dikatakan bahwa ya bataghi ghairal Islam falaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa sing golek agama, golek panutan selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Istiqomahlah dalam Islam. Tunduk patuhlah di dalam agama Islam. Dan jadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Terus menerus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini. Jadi akhir hayat kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita dan kita menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kandang wetang es metu, kita cukupi sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.